Dua muka ditunjukkan 28 negara yang mengecam tindakan Israel yang membuat warga Gaza mengalami kelaparan parah. Mereka menandatangani pernyataan yang menyerukan diakhirinya perang Israel di Gaza. Namun di lain sisi, ke-28 negara ini semuanya juga tidak menghentikan perdagangan bilateral dengan Israel. Siapa sajakah negara-negara ini? Dan apa saja komoditas yang diperdagangkan dengan Tel Aviv? Simak selengkapnya dalam video berikut. Para menteri luar negeri dari 28 negara telah menandatangani pernyataan untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Mengutip Al Jazeera, ke-28 negara yang terlibat adalah sebagai berikut. Beberapa negara besar ikut serta, termasuk Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, dan Australia. Semua negara ini, 28 negara, memiliki hubungan perdagangan dengan Israel. Jadi mereka mengecam tetapi belum menjatuhkan sanksi atau tindakan lain apapun yang mendorong Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Total nilai perdagangan ke-28 negara ini dengan Israel pun tak bisa diremehkan. Bisa dilihat dalam grafis berikut. Belgia, Prancis, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Polandia, Spanyol, Swiss, dan Inggris semuanya memiliki lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16 triliun rupiah baik dalam ekspor, impor, atau keduanya. Barang-barang yang diperdagangkan adalah mobil dan kendaraan bermotor lainnya, sirkuit terpadu, vaksin, hingga parfum. Israel memperdagangkan sirkuit terpadu ke Irlandia sebesar 3,58 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 58 triliun rupiah. Sementara Italia menjadi negara eksportir terbanyak ke Israel. Italia mengekspor sebanyak 3,49 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 57 triliun rupiah termasuk mobil. Pertanyaan lainnya, dari semua negara yang ingin Israel mengakhiri perang Gaza, berapa yang sudah mengakui negara Palestina? Beberapa negara besar mengakui Palestina sepanjang Juli 2025. Satu yang mungkin paling mengejutkan adalah Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan akan mengakui negara Palestina. Pengumuman ini disampaikan di media sosial X pada Jumat 25 Juli 2025. Pengakuan itu pun disebutnya merupakan komitmen historisnya terhadap perdamaian yang adil dan langgeng di Timur Tengah. Pengumuman resmi soal ini akan disampaikannya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025 mendatang di New York. Langkah berani Prancis itu mengikuti negara-negara Eropa lain yang terlebih dulu mengakui Palestina, seperti Irlandia, Spanyol, Norwegia, dan Swedia pada 2024. Inggris bersiap untuk menyusul Prancis mengakui kedaulatan Palestina. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan negaranya akan mengakui negara Palestina di hadapan Majelis Umum PBB, kecuali Israel segera menyetujui gencatan senjata dan menunjukkan itikat untuk mendukung perdamaian jangka panjang. Dalam rapat kabinet pada Selasa 29 Juli 2025, Starmer memperingatkan kesabaran dunia terhadap situasi Gaza mulai habis. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire, and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution. Ia menegaskan sikapnya didorong oleh makin memburuknya situasi di Gaza dan makin menipisnya peluang untuk mewujudkan solusi dua negara. Sebelumnya, Inggris bersikap hati-hati dengan menyatakan pengakuan Palestina harus datang melalui proses negosiasi untuk menuju perdamaian. Tapi kini, di tengah tekanan global dan tuntutan dari fraksi politik di dalam negeri, pendekatan itu berubah. Keputusan ini juga dipicu oleh langkah Prancis yang lebih dulu mengumumkan niat mengakui Palestina pada September mendatang.
Dua kekuatan Eropa ini kini mendorong gelombang baru dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dari negara-negara Barat. Prancis, Jerman, dan Inggris juga menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan tanpa syarat semua sandera. Hal ini mereka utarakan setelah mengadakan panggilan darurat yang membahas perang dan krisis kelaparan akibat blokade Israel di jalur Gaza. Bukti-bukti soal kelaparan di Gaza terpampang jelas. Pemimpin dunia, bahkan Donald Trump, yang merupakan sekutu utama Tel Aviv, juga mengakui adanya kelaparan. Tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah adanya kelaparan di Gaza. Netanyahu pun menolak tuduhan yang menyebut Israel sengaja menimbulkan bencana kelaparan di Gaza. PM Israel itu justru ganti menyalahkan Hamas dan PBB atas situasi kelaparan di Gaza. Netanyahu menyebut Hamas terus mencuri bantuan kemanusiaan dan menghalangi tersalurnya makanan di Gaza. Israel is presented as though we are applying a campaign of starvation in Gaza. What a bold-faced lie. There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. We enable humanitarian aid throughout the duration of the war to enter Gaza, otherwise there would be no Gazans. And what has interdicted the supply of humanitarian aid is one force, Hamas. Again, the reversal of truth. Hamas robs, steals this humanitarian aid, and then accuses Israel of not supplying it. Israel mengumumkan jeda taktis untuk tujuan kemanusiaan dari pukul 10 pagi hingga 8 malam di Al-Mawasi, Deir al-Bala, dan kota Gaza yang dimulai pada Minggu 27 Juli 2025 lalu. Meskipun terdapat jeda, pasukan Israel menewaskan sedikitnya 43 warga Palestina pada Minggu pagi. Sementara total kematian akibat kelaparan meningkat menjadi 133 orang, termasuk 87 anak-anak. Mereka yang duduk di kursi-kursi kekuasaan berseru lantang soal kemanusiaan, menyebut tragedi sebagai duka bersama, menyuruhkan gencatan senjata seolah itu cukup untuk meredam dentuman. Tapi di balik meja rapat dan konferensi pers, tangan-tangan itu tetap berjabat, menaikkan kontrak ekspor-impor dengan pelaku agresi. Dua wajah ditampilkan tanpa malu, satu menangis untuk korban, satu lagi menghitung untung dari peluru dan barang. Inilah wajah dunia hari ini, ketika nilai kemanusiaan diperlakukan seperti wacana, bukan komitmen. Ketika solidaritas hadir sebagai formalitas dan bukan keberpihakan. Ketika Gaza terbakar dan rakyatnya kelaparan, dunia memilih tetap berdagang. Seolah tak ada darah di setiap kiriman logistik. Seolah tak ada nyawa di balik angka-angka ekspor. Apakah uang lebih penting daripada kehidupan? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.